masih belum siap gitu loh, Coach. Loh, berarti suppliernya belum siap? Halo? Loh, Ibu Ana mental. Kok keluar sendiri kok? Halo? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mulai aja untuk seminar kali ini, pendampingan kali ini. Saya mulai langsung aja karena jamnya sudah jam 7:30. Nanti kita akan mulai minimal 1 jam. Kita akan pendampingan. Jadi kita akan lebih fleksibel karena nanti kita akan ada tanya jawab saja. Silakan utarakan proses teman-teman yang ada di lapangan, kendalanya kayak gimana, yang mau ditanyakan apa, yuk kita bahas bareng-bareng di sini. Dan nanti tidak ada gap kita di antara kita ini. Jadi mau yang baru atau yang lama, pokoknya kita belajar bareng-bareng di sini. Dan saya baru ada nggak ya member baru di sini ya? Kayaknya member lama semua ini. Ada Bu Ana sudah, Pak Hanan ini baru ya? Atau udah lama Pak Hanan ini. Mas Niko ini sudah lama juga, Bu Yuki, Victoria udah lama. Nah, teman-teman saya harap kalau misalkan ada pendampingan kayak gini, Zoom diupayakan ikut ya, join ya. Kenapa? Karena jadi momentum untuk teman-teman bisa live, langsung tanya jawab dengan saya, atau nanti kita bisa praktek bareng-bareng di situ. Karena disempatkan saja jamnya karena menyesuaikan juga, karena saya juga semua kalau nurutin satu persatu nanti nggak bisa, mohon maaf, karena saya juga ada kegiatan, teman-teman pasti juga ada kegiatan kayak gitu ya. Baik, karena ini saya record, jadi saya izin aja buat teman-teman yang nanti barusan bergabung di exploreyou.com ini. Jadi nanti teman-teman itu kadang-kadang ada yang saya tuh kaget juga gitu loh. Ketika masuk grup Facebook exploreyou.com, kemudian ada yang bertanya gitu loh, terus setelah ini ngapain gitu kan. Loh, saya juga bingung. Kan sudah jelas kan ada di menu panduan, jadi menu istilahnya di tautan, di sematan itu yang di atas itu unggulan, teman-teman bisa cek. Jadi setiap informasi yang saya anggap penting, teman-teman bisa cek di di sematan produk di unggulan di sini di grup Facebooknya. Bentar. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti sudah gabung di grup exploreyou.com, teman-teman itu kalau misalkan bingung atau apapun ya, atau baru join, terus banyak chat yang numpuk kayak gitu ya, teman-teman cukup cek lihat aja di sini ya, teman-teman member exploreyou.com itu cukup cek aja di sini. Nah, di unggulan ini. Jadi setiap informasi penting itu selalu saya share di sini. Ya, ini update, ada template atau apapun itu selalu saya posting dan saya sematkan di unggulan. Jadi teman-teman yang melihat ini nanti di video rekaman ini, buat yang member baru khususnya, dan buat teman yang lama juga, yang baru tahu juga, nanti kalau chatnya banyak, postingannya banyak kayak gini, teman-teman kalau ada yang penting bisa cek di sini. Jadi ada informasi mau ada seminar, atau ada tambahan update materi atau apapun, nanti selalu ada di sini. Jadi teman-teman selalu cek di sini. Terus yang kedua, teman-teman yang barusan bergabung untuk Sobat Explore You, yang baru bergabung di grup atau di komunitas kami, nanti kan biasanya ada di member area. Di member area itu diarahkan untuk gabung di grup Facebook ini. Nah, setelah gabung, saran saya pelajari dulu videonya, ya, videonya di mana, gitu kan. Kadang-kadang ada yang tanya, saya ini ngapain, gitu kan. Saya tanya, ini sudah lihat videonya atau belum? Lihatnya di mana? Nah, itu yang jadi saya juga, kan di member area juga sudah ada. Kalau misalkan sudah masuk di sini, teman-teman tenang saja. Teman-teman nanti bisa masuk kayak gini ya, di sini. Nah, masuk aja di panduan. Nah, di panduan ini nanti teman-teman langsung aja lihat. Nah, ini untuk member Explore You, Sobat Explore You yang baru bergabung, untuk lihat video tutorialnya di mana, masuk di grup, pilih yang panduan ya teman-teman, panduan, terus nanti diikuti. Ini adalah runtutan proses ekspor yang saya buat berdasarkan pengalaman saya. Tapi untuk yang nanti senjata perang ini, teman-teman kalau misalkan ada yang selalu
ke saya itu masalah PT kayak gitu ya. Kalau masalah PT itu menurut teman-teman ribet atau maaf biayanya kurang, karena sebenarnya bikin PP itu 50.000 ya teman-teman. Tetapi Sobat Explore ini kalau bikin rekening perusahaan itu kita harus punya uang 1 juta dulu untuk di setor ke bank tersebut gitu. Jadi harus ngendon di rekening tersebut 1 juta. Nah, kalau teman-teman di situ misalkan merasa keberatan, saran saya diabaikan aja, di skip. Makanya di postingan saya yang di sini saya saya informasikan teman-teman untuk ini bisa di skip ya, malah yang bisa dilewati yang ini. Jadi bisa dilewati. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti di lapangan itu pembukaan rekeningnya ada keberatan, mohon maaf, saya lupa kalau teman-teman itu ada yang ikhlas menyerahkan menitipkan uangnya 1 juta, atau ada yang agak mungkin tidak, setiap orang bisa berbeda ya. Jadi saya waktu itu kurang memahami, jadi yang sekarang saya baru paham. Jadi teman-teman yang untuk bikin PP ini bisa direwati saja. Jadi nanti gimana ekspornya, pakai jasa undername. Jadi pakai jasa undername kayak gini ya teman-teman. Jadi teman-teman pakai undername aja, itu insya Allah aman. Yang jelas pastikan dulu forwardernya dia amanah, dia track recordnya bagus. Selama forwardernya bagus, insya Allah itu di atas 50%, undername-nya juga bagus di situ. Jadi patokannya hanya di forwardernya saja. Kadang ada yang bertanya, coach, yang undername yang bagus itu kayak gimana? Undername yang bagus adalah yang forwardernya juga bagus, karena undername itu referensi dari si forwarder. Jadi kayak saya teman gitu ya, kalau saya mereferensikan teman, kalau Anda melihat saya orang baik, pasti teman saya insya Allah juga akan lebih baik, karena saya tidak mungkin bunuh diri untuk memperkenalkan teman yang buruk. Sama juga si forwarder, nggak mungkin jarang sekali dia akan mengambil forwarder undername yang jelek, PT yang bermasalah, punya izin yang bermasalah, ternyata kan yang imbasnya juga di si forwarder itu sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk member Explore You yang barusan bergabung di grup, nanti langsung aja lihat videonya di sini ya, di panduan. Karena langsung bingung mau kemana gitu kan, langsung lihat panduan, kemudian dinyalakan, nanti diklik saja sampai selesai. Nah, kalau yang sudah, nanti di bonus-bonusnya, gimana ya bonusnya? Itu di panduan 8, makanya saya sebutkan setiap ada bonus itu di panduan 8. Kalau panduan 9 ini rekaman Zoominar kayak ini tadi. Jadi kalau misalkan kita ada Zoominar kayak gini, kita mesti upload di sini nanti untuk kedepannya. Nah, untuk bonus, entah itu dokumen atau apapun tambahan nanti, akan saya sertakan di sini. Nah, teman-teman sudah ngecek bonusnya ini atau belum ya? Ada yang sudah atau belum? Jujur nih, saya pengen lihat nih, bonus-bonusnya ini sudah dilihat semua atau belum? Kenapa di aku nggak ada suara? Duh, iya kak, Bu Yuki. Halo, halo, halo. Maaf, sebelum saya mulai tadi saya ngobrol, jangan-jangan nggak ada yang denger ini, nggak kedengaran. Halo Mas Bayu, halo Mbak Ana. Bu Ana, saya kedengeran nggak suara saya, Bu? Di saya jelas, oh iya, jelas. Berarti Bu Yuki itu masalah internetnya, coba Bu, internetnya diperbaiki dulu, atau di settingannya di bagian audio. Coba di yang apa ya, yang bukan mikrofon, yang satunya itu loh, apa pokoknya di setting Bu, dicoba dulu aja, di otak-atik di situ. Settingannya ada yang nggak pas di situ. Nah, atau mungkin belum join with audio. Join with audio yang ini Bu, yang pojok kiri tadi ketika waktu masuk biasanya ada tulisan join with computer audio. Ibu klik aja yang di situ. Nah, benar. Jangan nangis, Bu. Jangan nangis, bahaya nanti kalau nangis. Oke. Baik, teman-teman, di sini ya. Teman-teman sudah lihat atau belum masalah bonus tadi?
about bonus. Jadi bonus ini sudah disediakan ya. Jadi ada banyak sekali bonus teman-teman yang bisa pakai di sini untuk nanti proses teman-teman. Contohnya company profile dan katalog. Jadi nanti teman-teman tinggal klik saja kayak gini. Ini mohon maaf ya, saya review dulu ya, karena ada member yang barusan bergabung itu sampai bingung, terus menanyakan dokumennya mana, komplain ke saya, bonusnya mana, kok nggak ada, gitu. Dikira saya bohong gitu. Jadi mungkin bukan karena saya bohong, mungkin teman-teman belum tahu caranya ya. Jadi kayak gini ya. Mohon maaf yang belum, yang sudah tolong keep dulu. Ini yang saya kasih untuk yang bertanya, bagaimana akses downloadnya, bonusnya, kayak gitu-gitu kan. Nanti teman-teman tinggal klik yang ini tadi, bonus-bonusnya mau diambil yang mana. Misalkan kita mau ngambil company profile, contoh nih. Jadi teman-teman di sini mau ngedit, mau bikin company profile. Teman-teman tinggal klik, nanti diarahkan ke Google Drive kayak gini, tinggal di-download saja. Nanti ya, tinggal di-download masuk ke laptop, tinggal diedit ya. Dan ini hanya istilahnya ini ya teman-teman, contoh. Teman-teman kalau memiliki company profile yang lebih bagus itu tidak masalah. Itu saya akui, malah lebih senang saya. Tidak masalah. Ini hanya contoh buat teman-teman yang bingung mau ngeditnya kayak gimana, seperti itu. Terus ini ada juga bonus untuk quotation letter. Misalkan aku sudah dapat inquiry kayak siapa ya tadi ya, bentar, kayak gini, siapa ya tadi di grup, bentar, di grup ini ada yang tanya seperti ini. Jadi teman-teman, saya mohon maaf, saya ulangi dulu biar tidak mengulang-ulang jawaban. Saya tuh pengen jawabannya yang pertanyaannya yang tidak ada di video, jadi diproses gitu loh. Kita oh ini baru join 3 hari. Nah ini mungkin Pak Fuad seperti ini bisa support. Nah ada yang kayak gini mungkin setelah ini kayak gimana. Nah harusnya setelah ini ya kalau sudah siap PP-nya, sudah siap company profile-nya, sudah siap senjata perang yang lain, email, baru apa istilahnya, baru ke quotation letter. Kita siapkan surat penawaran ke mereka. Penawaran itu nanti apa contohnya, itu nanti teman-teman bisa cek di sini. Jadi penawarannya misalkan ini setelah ini ngapain gitu kan. Setelah ada inquiry, ini jadi seperti ini inquiry ya. Inquiry itu surat permintaan. Jadi si buyer itu pengen kayak gini, permintaan kayak gini. Bisa nggak ente memenuhi? Kalau kita bisa memenuhi, baru kita sediakan quotation. Quotation itu surat penawaran. Jadi surat penawaran itu kayak gini ya. Nanti teman-teman cek aja di panduan. Jadi semua materi itu kalau di grup Facebook enaknya ada di panduan. Nanti teman-teman cek bawah itu ada akses bonus, klik saja. Kemudian nanti pilih yang ini. Contoh quotation letter, caranya tinggal diklik aja. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman Google Drive, kemudian di-download ya. Di-download nanti ini sudah ada quotation letternya, sudah ada contohnya, tinggal diisi titik-titiknya itu nama perusahaannya, nama Anda, ya, kayak gini-gini ya. Nanti yang warna kuning-kuning ini tinggal diedit saja. Tinggal disesuaikan dengan kondisi perusahaan, tanggal, alamat yang sesuai situ ya, teman-teman. Saya kira itu mudah sekali. Nanti teman-teman tinggal praktek aja. Contoh kontrak kerja. Ini ada teman juga yang barusan tadi WA, member sobat Explore kita yang juga alhamdulillah juga tadi lagi kontrak, bayarnya lagi mau ngasih FCO, full company offer atau kontrak kerja. Jadi teman-teman kalau nanti sudah deal harga sama si buyer, pembayarannya kayak gimana, kemudian klausul-klausulnya kayak gimana, sudah deal, biasanya si buyer minta invoice kayak faktur-faktur kayak gitu, kemudian dia akan ngirim FCO. Kalau saran saya bisa sih FCO dari dia, si buyer atau kita. Nah, ini teman kita sudah ada yang proses di sini tadi kemarin WA saya di messenger saya, ada yang sudah proses FCO, dan kita doakan juga teman-teman yang lain yang ada di sini bisa segera nyusul ya, karena cepat nyusul, jangan sampai kita cuma melihat teman-teman yang sudah ekspor terus teman-teman
nanti galau, jangan galau, langsung aja, pokoknya semangat. Kalau teman-teman ada yang berhasil, kita juga bisa, gitu ya. Ini download lagi macam-macam ya teman-teman. Nah, ini yang sudah dibuka atau belum ya teman-teman? Download database buyer luar negeri. Jadi ada buyer luar negeri yang sudah saya dapatkan waktu itu, ini dari GoForward sebenarnya. Jadi ada banyakan dari GoForward, teman-teman tinggal buka aja, ini nanti tinggal di download saja. Khusus yang dari GoForward itu nanti disesuaikan saja. Sebagai informasi buat teman-teman, GoForward itu kalau mau dapat informasi yang jelas itu berbayar, memang benar berbayar ya teman-teman. Kalau tidak berbayar itu kita cuma bisa ngirim quotation itu sehari cuma sekali. Dan berbayarnya berapa ya kan? Berbayarnya itu ya sekitar hampir 5 jutaan lah di situ. Tapi sekarang berlangganannya sudah habis di bulan Mei kemarin. Jadi saya tidak bisa untuk nambah lagi, tapi nanti akan saya perpanjang lagi insya Allah di situ. Jadi teman-teman tenang aja, tidak perlu bayar 5 juta untuk ke GoForward itu. Atau teman-teman bisa patungan nih. Jadi sama-sama teman ekspor yuk, sama-sama sobat ekspor yuk patungan. Jadi patungan urunan berapa, misalkan kalau misalkan harganya 3.700.000 atau 4 juta lah kita bulatkan. 4 juta itu misalkan nanti dibagi orang 100, itu kan cuma 40.000. Ya, itu nanti tinggal 40.000, request saja, aku mau bayar kopi, nanti dicarikan. Aku mau bayar banana, dicarikan. Aku mau bayar mango, dicarikan, kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya, silakan. Ini saya kira udah jelas ya mengenai cara operasional untuk member ekspor yang baru bergabung. Nanti teman-teman semoga bisa istilahnya melihat video ini ya, yang belum join nanti silahkan ini. Oke, kita langsung ini aja ya biar enak. Teman-teman tanya jawab aja. Jadi saya kasih fasilitas teman-teman ini semuanya boleh tanya jawab, mulai dari angkat tangan dulu. Setelah itu nanti saya sebutkan namanya, silahkan di unmute, dibuka mic-nya. Nanti kita tanya jawab di situ. Ya. Oke, silahkan Bu Wiwin. Ada yang ditanyakan Bu di prosesnya ekspor? Silahkan dibuka untuk ininya, untuk mic-nya. Ya, Bu Wiwin silahkan. Halo, Bu Wiwin. Halo, Bu Wiwin. Silahkan dibuka mic-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Bu Ana aja dulu. Bu Ana silahkan Bu Ana. Halo, Oh iya, nah Bu Wiwin. Bu Wiwin dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Bu Wiwin. selamat malam Pak, selamat malam. Iya, Ibu Ya, Wiwin di dari mana? Taiwan ini. Oh, Taiwan. Apakah Ya, yang saya berasal dari Jember, tapi saya masih di Taiwan. apa yang ini ya, yang komen tentang ikan bawal saya itu? Ya, benar, ya benar. Oh, ya ya ya, ya. Bu, ikan bawal di sana mahal ya, Bu ya? Mahal Pak, mahal. Buah, ya kalau buah rambutan sama jambu air paling mahal di Di sini. situ buah favoritnya apa, Bu? Bu ini. Favoritnya semua favorit. Cuma yang di sini yang nggak ada itu buah rambutan. Itu 5 biji bisa 100.000 kalau dirupiahkan. 5 biji ya? Iya, jadi kalau mau makan rambutan, ya nanti pulang di Indonesia aja. Di Soalnya sini, orang sini nggak ada di Pak. di Jember Sama 1 kilo jambu berapa? air, Oh, jambu air. 1 kilo paling 10.000. Iya, di Jember itu, Bu. Itu kalau di buah loh, pasar buah. Kalau di petaninya nggak sampai, Bu. Kalau jambu air juga mahal, 4 biji itu bisa 100.000. Hmm.
Ibu mau ekspor apa nih? Nggak buah aja, coba. Jember itu kan banyak buahnya juga. Jember itu kan kebanyakan petani, Pak. Kalau buah jarang. Oh, jarang. Ya, kalau hasil petani itu melimpah. Kalau Jember kan terkenal itu tembakau. Oke, nanti kita cek Bu ya. Jember itu paling banyak komoditasnya apa, kita cek. Kita coba Bu ya, kita coba Iya, dulu. Sebelum Ibu jangan ditutup, jangan kok ditutup. Ibu jangan leave dulu ya, yang teman-teman tunggu ya. Jadi di sini aku mau iya, iya. berbagi, aku sudah share di grup Facebook juga. Ini ya, berbagi materi tentang ini ya, data komoditas potensi ekspor tiap daerah. Jadi untuk teman-teman yang misalkan aku bingung nih Jember ini apa ya adanya gitu kan. Karena ada juga yang kayak gitu. Kita bisa cek di sini ya. Nanti diklik saja teman-teman, bisa tinggal di-download aja. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini adalah kelihatan ya teman-teman ya. Bu Wiwin kelihatan ya. Kelihatan, kelihatan. Nah, ini misalkan kita cari Jember. Jember. Nggak bisa Ctrl F. Kita cari Jember. Jember ini di mana ya? Ya, ada harusnya Jember. Saya di sini Jember. Nah ini Bu Jember. Ibu kan misalkan Jembernya mana? Kencong apa Paseban? Saya Jember Selatan. Jember Selatan dekat Iya. Pantai Puker, Pantai Watulo itu. Kecamatannya apa? Ambulu, Kecamatan Wuluan, Bulu. Wuluan ya. Iya, Nah ini kan Ibu ada, ini Jember, Wuluan, ada Desa Lojejer. Potensinya iya. kerupuk ikan sama ikan pindangan. Ini tidak ada Iya, ya. soalnya kan dekat dekat dari Puger, Pantai Puger. Enggak, maksud saya gini, Ibu harus mencari dulu komoditas yang ada di tempat Ibu yang bisa dipotensinya Iya, ekspor. Jadi kayak gini nih, contoh, ini kita Jember tidak hanya di Wuluan ya, dari Kencong, misalkan, iya. ini ada ikan asap. Kemungkinan orang Taiwan butuh ikan asap atau enggak? Atau ikan lele? Kalau di sini paling lele nggak ada. Kalau di sini gurame sama itu yang kemarin bawal itu paling didominasi orang Taiwan itu. Loh ini Bu, Ibu, maaf, tadi kan Ibu cari buah tuh. Iya, Nah, ini ada Ibu, Jember, buah semangka, ini di pointer saya ini. Daerah Mojosari Puger. iya. Memang Nah, semangka di Puger di situ. maksud saya tadi kan Ibu kan mungkin bisa juga ekspor semangka, maybe ya di Taiwan, kayak gitu-gitu kan bisa Iya, itu. Nah, ini ikan laut, daerah Puger, ini bisa juga loh ikan laut, ini kan potensi juga tuh Taiwan. Iya nggak Bu? Halo? iya. Nah, jadi ini Kalau sayur mayur gimana? sayur mayur, ya sayur mayur ya bisa banyak Bu, ya, bisa aja. Maksud saya itu bisa semua bisa diekspor. Sayur mayur pasti butuh orang luar negeri karena dia belum tentu punya lahan. Pertanyaan saya ibu kan yang tahu Taiwan Iya, tuh. iya benar. Di Iya, Taiwan butuh banyak sayur kan ya? iya. Saya bertempatan di desa banget. Taiwannya Taiwan desa banget. Jadi tahu kan semua tanaman-tanaman saya tahu. Hmm. Ini Bu ada juga nih maksud saya gini, kita lihat Bu ya di daerah Ibu itu potensinya ada mebeler, ada tas kedebong, perabot rumah tangga, ada duku, daerah Ajung, Kelompangan, ada susu, kopi, kakao, tempe tahu. Kira-kira bisa nggak Bu jual tempe tahu Bu di sana Bu? Bisa. Nah, Kalau itu banyak. Tetangga saya banyak tempe tahu banyak. berarti Ibu kan bisa jual, bisa ekspor tempe tahu juga di situ.
Atau buah jeruk. Ini buah jeruk ini di daerah Umbul Sari, Bu, ada, Bu. Jadi Ya, jeruk siam iya, juga. Ini jeruk di daerah Semboro, Rejo Agung. Ini bagus, Bu. Ini bisa nanti Ibu ambil di grup kita di tadi ya. Ini bisa kalau iya, mau daerah Banyuwangi melenceng sedikit juga kagak apa-apa kan gitu. Atau ini industri tape iya, singkong. Maksud saya kalau misalkan Ibu bingung nanti mau ekspor apa, Ibu bisa cari-cari di sini. Kira-kira komoditas apa iya. sih yang ada di Jember atau yang Oh, dibutuhkan di Taiwan. Di iya, Taiwan itu butuh apa, terus lihat aja di sini. iya, Di daerah Jember mana yang ada di situ. Atau misalkan teman-teman misalkan pengen cari di sini apa ya tadi? Rambutan. Di kota mana aja sih rambutan? Gitu kan? Nah, kayak gini nanti. Oh, rambutan tuh ada Tanggul, di situ daerah Bondo. Tanggul itu banyak. Situ Bondo ada, Ibu. Nah, ini situ Bondo. Terus mana nih? Madiun, daerah Kare. Terus Buleleng, nggak tahu mana nih Buleleng. Buleleng tuh mana ya? Maaf, saya kurang hafal Indonesia. Ini Flores, rambutan, Kapuas. Jadi teman-teman yang lain bisa menggunakan ini untuk mencari komoditas yang ada di daerah teman-teman. Atau bisa untuk mencari misalkan kayak tadi ya Ibu siapa ya? Misalkan ini ada nggak ya? Lidi nih Pak, sapu lidi. Bu Ana contoh tadi sapu. Ada nggak? Bentar. Nah ini Bu ada Bu Ana, semoga bisa lihat nih tadi Bu Ana. Ada daerah Kuburaya. Kuburaya itu mana ya? Kabupaten Kuburaya. Oh nggak ada lagi Bu, cuma sedikit informasinya untuk di Nipah. Kuburaya aja Bu sama Aceh kayaknya tadi Bu ya. Mungkin ada yang lain misalkan pengen ekspor ikan bawal. Enggak nggak ya? Kita coba. Nah, ikan bawal ada daerah Kebumen. Oh berarti orang Kebumen. Saya baru tahu ini juga. Ikan bawal banyak Ibu ya. Jadi kita bisa cek di sini. Ini teman-teman di sini. Oke Ibu Wiwin, apa yang mau? Oh ya bulan ini Bali ya? Iya aku baru inget deh. Maaf, terima kasih. Terima kasih Mas Niko. Saya baru ingat kayak Buleleng itu kayak daerah di Bali gitu ya. Benar-benar mohon maaf. Jadi Buleleng itu Bali. Karena saya belum sering ke Bali sih. Jadi teman-teman, terima kasih informasinya. Bu Wiwin ada yang ditanyakan Bu? Gimana Bu? Halo? Nanti belajar pelanannya, caranya, prosesnya itu loh. Prosesnya, proses belajarnya Ibu ya? Prosesnya ekspor itu, ya, Oh ya, Ibu tadi kan, Ibu tadi belum lihat yang saya share itu tadi ya barusan. Saya kan share di sini Bu. Kalau Ibu mau belajar, setelah masuk ke grup ini, nah Ibu masuk ke, ya, nah ini kan masuk grup, Ibu kan udah masuk grup ini kan ya. ya, Nah, masuk ke grup, nah ini grup ini kan nanti tampilannya tuh kayak gini. Bentar. Nah, tampilannya tuh kan kayak gini. Makanya banyak ya, juga yang kasusnya seperti Ibu, saya harus menjelaskan pelan-pelan di sini. Jadi nanti kan maksudnya kayak gini ya Bu ya. Benar Ibu? ya, Nah, kalau ya. belajar prosesnya, Ibu Wiwin klik yang ini Bu, panduan, tulisannya panduan. Ya, Oh, Ibu klik panduan nih, ya. panduan. Jadi panduan untuk ekspor. Jadi kayak gitu. Ibu kemudian nanti di sini ada panduan satu, benar? Ya, Kemudian ini ada panduan dua. Ini urut Bu, jadi harus diikuti secara berurutan. Prosesnya harus urut. Ngeten. Oke. Jadi nanti mencari demand dulu, komoditasnya apa dulu, Ibu Wiwin mencari komoditas apa ya, yang kayaknya kita yang baru proses kita kerjakan tadi, mau ekspor manggis atau rambutan atau tempe atau ikan. Nanti Ibu bisa belajar di sini cara mengetahui demand gimana, cara menentukan komoditas gimana, nanti di situ ada banyak Ibu. Terus kemudian kita cari supplier di panduan ketiga. Jadi urut Bu. Jadi jangan langsung mencelat oh, iya, ya. jangan langsung mencelat di Oh, panduan kelima. Jadi ini urutannya Bu. Jadi kayak urutan itu Bu, urutan langkah satu apa, langkah kedua apa gitu. Ini lengkap Bu. Ya, iya, iya. sampai terakhir Bu Wiwin sampai di ini.
panduan ketujuh. Ketujuh ini tentang forwarder. Nanti kalau mau lihat videonya, nanti tinggal diklik aja kayak gini Bu. Diklik aja, jangan takut-takut untuk diklik aja. Kemudian nanti ada videonya kayak gini. Nah, ini tinggal di play aja Bu. Urut Ibu ya. Nih video 1, video 2, video 3. Ini tinggal di play aja Bu. Paham Ibu? Paham, paham. Oke, siap. Jadi berarti Ibu Iwin belum proses ya. Saya asumsikan belum proses karena Loh, jadi Ibu sekarang masih pembelajaran. nggak apa-apa Ibu. Maaf kalau Ibu saya boleh tahu Bu Iwin di Taiwan sebagai apa Ibu sekarang Bu? Bisnis. Gimana? Gimana? Di Taiwan bisnis atau ngapain Ibu? Oh, di Taiwan saya kerja. Oh kerja. PRT. Ya PRT. berarti nanti sambil senggang waktu Ibu bisa pelajari videonya ini ya Bu ya, pelan-pelan. Terus yang pertama, yang penting action Ibu. Actionnya karena Ibu Wiwin ini berada di Taiwan, caranya gini Bu, nanti kalau Ibu mau mencari supplier, mau mencari forwarder, atau mencari komoditas yang di sana, kerjasama sama orang di sana Bu. Kan saudara yang di Jember kan masih ada di situ. Jadi ajak kerjasama, tolong boleh ini, tolong carikan ini, Ibu ya. Oh, nanti itu bisa ya, nanti bisa diproses ya, ya Pak ya. Maksudnya diproses. Misalnya saya di sini terus mau ekspor barang dari Indonesia, itu nanti bisa proses apa tidak? Bisa banget, yang penting jenengan punya orang yang di Indonesia yang jenengan percayai. Oh gitu. Saran saya Ibu Wiwin, di Jember ada anak atau ponakan ada, atau suami. Ada anak, ada anak suami, ya. Nah, itu kerjasama sama suami aja. Suami misalkan, cari tempe di daerah ini gitu. Nanti cari tanya-tanya harganya, tanya informasi spesifikasinya, kayak gitu-gitu. Kalau sudah dibuatkan company profile, katalog produknya itu tadi. Pokoknya urutannya ada di video tadi Ibu lakukan di situ, nanti bisa ekspor. Walaupun malah enak gitu Bu, Ibu cari pembeli yang ada di Taiwan ke perusahaan-perusahaan, kemudian nanti kalau misalkan malah enak, Ibu misalkan ke Taiwan waktu libur nih, misalkan waktu libur Ibu pergi ke perusahaan apa gitu kan, tanya atau ke supermarket. Halo Bapak Ibu, Bapak Mas kunjungan ke supermarketnya, ketemu manajernya tuh kayak gini. Ini saya kasih tahu ya. Jadi Ibu ketemu manajernya ngomong, Ibu Bapak butuh apa? Bapak buah semangka butuh gitu kan. Ngomong, kamu dari mana? Saya dari Indonesia, saya eksportir juga gitu kan. Misalkan beritahu semangkanya Ibu itu modelnya kayak gini-gini, suruh fotoin oleh dari suami di rumah, sama tunjukkan katalognya. Kalau mereka oke, tawar-menawar lah Ibu sama mereka. Gitu kan? Malah enak, pembayarannya lebih enak karena orang Taiwan akan seneng karena langsung berhadapan dengan jenengan gitu loh. Enak itu pembayarannya malah. Iya, iya. Kalau orang luar negeri, kemudian saya di Indonesia, dia mau bayar tuh agak takut karena sudah beda negara. Kalau kayak gitu Ibu malah lebih enak sebenarnya, potensi Ibu dapat ekspor itu harusnya lebih gede daripada teman-teman yang ada di Indonesia. Karena Ibu langsung bisa ketemu buyer, bisa ngomong-ngomongan, buyer akhirnya percaya, dan kemudian dia gampang bayar ke Anda. Sudah Anda pegang uangnya, Anda tinggal ngomong Pak suami, Pak kirimin barangnya, kan? Suami suruh belajar ini juga Bu, nggak apa-apa. Iya. Ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Terima kasih. Terima kasih kemasukannya. Malah lebih cepat Ibu kalau sebenarnya bagi saya itu kalau Ibu berada di luar negeri. Karena Ibu bisa ketemu dengan calon pembeli itu secara langsung, negosiasinya lebih enak, pembayarannya lebih aman, lebih gampang dipercaya. Itu. Soalnya saya kan di sini kan tiap hari di pasar. Soalnya kan saya di sini di pasar itu saya tanya sayur kol itu ini dari mana, di sini kan sudah enggak musim. Ini dari Indonesia katanya gitu. Itu kan dipak-pak dikardusin gitu. Iya. Ibu tinggal lakukan hal yang sama. Terus saya tanya, padahal di
di sini kan sudah tidak musim sayur murah banget. Terus saya tanya, ini sayur mana, saya gitu. Ini dari Indonesia gitu. Oh, ini berarti saya bisa belajar gitu loh. Ya benar Ibu. Bahkan Ibu harusnya jadi Gitu. eksportir di situ. Jadi Ibu ini kalau bisa ya cari sayuran atau cari buah-buahan yang kemungkinan bisa Ibu suplai. Tugasnya Ibu satu di sana. Cari di sana itu pengepul atau grosiran di sana, coba cari. Grosiran sayur, pengepul sayur atau grosiran apa ya, buah-buahan. Ibu cari, harus berani ngomong sama manajernya atau ownernya langsung. Bapak, Ibu, saya orang Indonesia, saya siap kirim buah atau sayur ke Anda. Anda butuh kayak gimana? Anda catat, hubungi suami, suruh nyarikan, sudah ketemu, nanti packagingnya kayak gimana, ngotaknya gampang kok Bu, kotaknya cuma kardus doang, murah kok, nggak usah bingung-bingung. Terus nanti cara ngitungnya, harganya gimana, sudah ada di video Ibu, ya, pelajari dulu. Iya. Oke? Iya. Terima kasih waktunya. Nah, Terima kasih waktunya. ya, pokoknya semangat ya Bu ya. Oke, sekarang Bu Ana. Halo Bu Ana, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Iya, Coach. Waalaikumsalam. Iya, siap Bu. Coach, yang nanggepin yang tadi, Coach, kan kemarin kan dapat bayar nyari yang lidi nipah. Terus sudah konfirmasi sama yang supplier di Aceh juga, itu kan katanya dia masih kebingungan karena untuk pengiriman dan yang lain-lainnya. Nah, akhirnya tak tawarin lagi yang bayar yang di luar negeri itu, kalau maksudnya dalam bahasa Inggris ya, Coach, intinya itu kalau memang produk saya ini kan memang yang sapu lidi yang dari kelapa. Misalkan memang masih tertarik, bisa kita kerjasama kan gitu, Coach. Nah, terus ada balasan email lagi. Yang Aceh itu dari kelapa atau sawit itu? Nipah, Coach. Iya. Oke. Kalau yang kelapa ini kan kemarin saya sudah ketemu sama supplier yang di Malang Selatan itu, sudah deal-dealan harga, dia mau kalau sesuai sama yang Coach omongkan, DP-nya 30%, pelunasannya 70%, dan itu pun bukan barang yang dari gudang langsung gitu ya, Coach. Jadi nunggu sekitar 1 minggu setelah barang sudah keluar dari gudang gitu, dia sudah mau dan sudah pokoknya alhamdulillah lah. Terus, di suppliernya sudah oke. Nah, bayarnya ini kemarin minta Coach minta tolong spesifikasi produk kamu sama harga FOB tolong kirimkan ke saya gitu, Coach. Jadi yang ini ya, Coach, yang kelapa ya. Jadi kemarin sudah tak kirimkan, terus belum ada balasan, Coach. Yang dikirimkan itu apa? Quotation-nya? Awalnya kemarin kayak spesifikasi, terus akhirnya saya kirimkan company profile, Coach. Katalog juga? Iya, katalog itu. Quotation-nya nggak dikirim? Sama. Iya, quotation letternya lupa, Coach. Kan dia minta FOB ini nanti price berarti iya, minta harga FOB price-nya. Jadi cuma langsung pantesan dia nggak balas karena jawabannya dia belum ada balas. Oh, gitu ya, Coach ya. Iya. Jadi makanya ini mau tak tanyain. Dia nunggu jawab harganya gitu kan, minta dibalas, jadi lucu. Ya, Coach, berarti quotation letter itu ya, Coach ya? Iya, yang tadi di-download yang di member area Bu atau di Facebook ya. Oke. Iya, Coach, siap ya. Kemarin itu Coach balasnya yang emailnya itu baru kemarin dibales sama bayarnya. Ibu, yang bayarnya itu yang nipah itu bayarnya sama atau beda? Sama, jadi kan karena nipah kan saya bilangnya karena memang jauh dari tempat saya langsung bilang seperti itu, Coach. Karena memang waktu itu dia minta foto sama video. Gini Bu. Karena bayar kan minta nipah ya. Saran aku, ini. Ibu kan Bu Ana kan sudah dapat supplier di Aceh ya sama saya. Iya. Nah, cuman kemarin waktu minta foto sama video yang suppliernya itu belum bisa pastikan gitu, Coach, karena orangnya ini juga masih mamang gitu, Coach, maksudnya. Kenapa? Masih jelas juga gitu.
Dia ragunya dia kan tak bilangin, Mas mau minta foto kalau bisa sama video sekalian. Terus bilangnya, maaf Mbak, itu aja juga berkali-kali tak hubungi, HP-nya nggak aktif, terus kadang WA-nya centang 1 gitu, Coach. Terus akhirnya berapa hari baru balesin, maaf Mbak, ini saya nggak bisa ke tempatnya karena air laut lagi naik gitu, Coach bilangnya. Jadi saya nggak bisa ambil foto sama video. Dia pemilik pengrajinnya sapu lidi itu atau makelar dia? Kok ngomongnya? Kayaknya saya tidak makelar, Coach itu. Wah. Iya, kayaknya makelar. Hati-hati bukan aja, pemiliknya. Ibu iya, punya Coach. saudara di Aceh nggak? Nggak punya, Coach. Nggak ada saudara di Aceh. Nah, jangan dulu. Makanya saya nggak berani. Dari dulu Iya. kan banyak yang nawarin saya, Coach, saya di Kalimantan gini-gini, di Sulawesi. Saya bukan berarti nggak mau mengambil semuanya. Saya tuh kalau supplier itu kita harus hati-hati juga ya. Kita tuh niatnya membantu teman-teman ya, UMKM, bantu nelayan, bantu petani. Tapi kadang-kadang mohon maaf, kalau kita nggak pinter selektif, kitanya yang rugi nanti. Gitu. Iya. Selektif dalam hal apa? Satu, pastikan yang kontak dengan kita itu kalau bisa loh ya, memang dia itu petani atau langsung. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Misalkan ya, itu ketemu dengan makelar. Tapi pastikan dulu harus ada orang di sana yang itu juga bisa ketemu sama makelarnya, terus akhirnya melihat lokasi, melihat pabriknya langsung, kayak gitu. Iya. Iya, Coach. Gitu. Tapi kalau misalkan dia nanti, saran saya gini deh, Bu. Kalau dia mau, dia suruh videoin aja. Iya. Gini. Ibu suruh dia nanti kalau misalkan sudah ya, suruh videoin tempatnya dia produksi, sama suruh fotoin. Terus dia bilang aja, nanti kalau buyer minta video live, dia harus ready. Kayak strateginya Pak Yusuf waktu itu loh. Jadi Pak Yusuf, supplier harus dipegang video sama kertas yang ada tulisannya namanya si buyer itu. Iya, Coach. Kemarin kan saya bilang itu, ini ada bayarnya minta foto, Mas, bisa dikirimkan dulu fotonya. Ya itu, Coach, balesnya lama, terus bilangnya, saya nggak bisa Mbak kalau hari ini air laut masih tinggi, kemungkinan lusa, tapi lusa juga nggak menjanjikan. Intinya kayak Coach, kayak dia bingung sendiri gitu. Saya sanksinya tuh dia kayaknya makelar baru atau apa gitu ya. Iya. Tapi dia untuk metode pembayarannya gimana? Sudah diomongin belum? Untuk metode pembayarannya kemarin kan aku tanya Coach ya, kalau sapu lidi Nipa itu berapa Mas per hitungnya sudah kiloan, itu dapat harganya 5.000. Cuman kalau untuk pembayarannya yaitu dia susahnya, dia nggak mau kayaknya Coach yang 30% atau berapa nggak mau, karena katanya kalau di sana pembayaran harus langsung lunas gitu. Karena kita nggak ketemu langsung tuh enaknya gitu, Bu. Nah, itu Coach. Di makelar itu kadang-kadang nggak bisa nego, karena dia nggak mau ribet. Kalau kita kan kayak Bu Ana kan langsung ke Malang Selatan ketemu sama orangnya. Iya. Percaya deh kalau ketemu langsung itu enak kok negosiasinya. Karena kita kadang nggak pernah ketemu langsung, lewat makelar itu susah. Kadang-kadang pembayarannya agak nggak enak. Iya. Yakin deh nanti walaupun itu si orang Aceh itu ya, misalkan makelarnya bilang nggak bisa pembayarannya, tapi kalau ibu bisa kunjungi, kalau mau ke Aceh, tapi kayaknya nggak mungkin ya, jauh juga kan? Iya. Belum tentu juga. Kalau misalkan nih ibu datang ke sana ketemu langsung, saya yakin kok pengrajinnya pasti setuju. Tinggal kita negosiasinya aja. Karena orang itu pengen ketemu orangnya, kamu siapa gitu kan? Kok mau bayar 30% yakin atau enggak? Itu doang sebenarnya. Iya. Terus nanti kalau Ibu saran aku, kalau misalkan di luar kota atau di luar pulau, pastikan orangnya benar bagus, dia punya website kalau ada, kalau enggak ada, pastikan dia bisa dipercaya atau Anda punya orang di sana, misalkan saudara atau apapun, orang lokal yang bisa Anda percaya.
Atau Iya. yang kedua, nanti bisa maaf tanda kutip cari teman Facebook yang orang sana, suruh kunjungi, Anda bayar. Oh gitu. Oke, oke. Jadi Siap, Coach. misalkan punya teman Facebook orang Aceh gitu ya, Anda sapa, Iya. aku mau ada kerjasama ini, saya minta tolong kunjungi alamat ini gitu. Nanti Iya. istilahnya informasinya mintakan apakah benar di alamat itu ada pabrik itu, apakah ada pengrajin itu, terus minta harganya berapa. Nanti bayarin aja transportasinya gitu. Terus nanti kalau dia mau Iya. ajak kerjasama sekalian, kalau mau ayo aku mau ekspor itu, satu gitu aja. Siap. Terus yang Iya. kedua, nanti kalau misalkan di daerah Sumatera itu Ibu, kalau mau dikirim saran saya ini ya, nggak usah ke Surabaya, nggak usah. Ibu langsung ke Belawan aja. Di daerah sana ada. Iya. Langsung dari Belawan, langsung ke luar negeri. Jadi nggak biayanya mahal nanti. Iya. Jadi dari Belawan langsung. Belawan. Iya. Di Tanjung Belawan. Dari pelabuhan Belawan itu ya, Coach ya? Iya, Tanjung di pelabuhan itu yang Oh Belawan. iya. Nanti langsung ke itu. Bisa kok sekarang Belawan itu. Iya. Jadi nggak perlu. Iya, Coach. Siap. Nggak perlu langsung ke Jawa dulu, nggak usah. Karena biayanya double nanti. Terus Iya. caranya terus gimana ketika nanti mau loading, mau diangkut ke truk, Ibu ngalahin berangkat ke sana. Iya. Dengan kondisi kan berangkat ke sana, Ibu kan sudah dapat uang DP dari si buyer. Iya. Itu kan Iya. pakai untuk operasional di situ, ngalahin di situ. Oke. Iya. Jadi sekalian ngecek barangnya gitu ya, Coach ya? Iya, ngecek barangnya. Iya. Itu maybe Iya. seminggu 2 minggu hidup di sana menjadi orang Aceh apa gimana gitu. Gitu, nggak apa-apa. Iya, Coach, iya. Tapi lumayan kok nanti untuk pengalaman. Tapi nanti itu pertama kali. Iya. Yang kedua, nanti Iya. Ibu mencari kalau sudah itu kontinuitas ya, Ibu cari orang sana untuk jadi orang kepercayaan untuk memantau terus itu. Untuk masuk loading. Iya, Coach, siap. Gitu. Ya. Iya. Sama ini Coach, apa masih bingung tentang pembayaran LC. Kan kemarin saya juga udah ke bank tanya-tanya masalah rekening perusahaan itu kan Coach. Sekalian kan saya tanya LC juga. Nah, itu cuman penjelasan dari banknya itu yang kalau rekening perusahaan kan memang harus ada dana yang mengendap sekitar 5 juta. Itu Bank BRI Coach. Terus kalau misalkan belum ada dana masuk atau keluar, kalau dari uang 5 juta itu per bulannya kita dipotong 50.000 gitu ya, Coach? 5 juta ya? BCA 1 juta. Iya, itu di BRI itu, Coach. Coba BCA Bu tanya Bu. Oh gitu ya. BCA ya kemarin yang cuma tanya ke ini loh Bu, BRI aja. dekatnya kayu tangan dulu. Yang dekatnya kayu tangan, iya. Coba nanti tak ke sana tak lihat dulu, Coach. Jadi kemarin cuma tanya itu. Kalau saya sih jangan 5 juta lah, Eman mendapat di situ. Iya. 1 juta aja lah lumayan. Katanya gitu. Saya BCA 1 juta waktu itu. Oh 1 juta ya, Coach ya? Iya, iya. Terus kalau LC itu gimana ya, Coach? Maksudnya gimana tuh gimana ya? Pembayaran LC. Jadi LC itu kan ada 2. Nah, ya. LC itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang revocable sama irrevocable. Irrevocable, iya. Nah, revocable itu bisa dibatalkan. Irrevocable itu tidak bisa dibatalkan. Nah, enak yang mana Bu? Enak dibatalkan atau enggak? Yang tidak bisa dibatalkan, Coach. Berarti pilih yang irrevocable. Irrevocable. Jadi kalau nanti mau LC, tanya si bayarnya. Ini saya maunya LC-nya yang LC ini ya, Mister, yang LC irrevocable. Iya. Ya, yang minta irrevocable. Terus kemudian ada yang at site, metode pembayarannya ada yang at site, ada yang at site itu yang ketika Anda nyerahkan dokumen-dokumennya seperti BL, termasuk COO, dokumen-dokumen yang diminta itu ya, dengan kasihkan ke bank, itu langsung diproses. Ya mungkin cairnya sekitar
7 hari kerja. 5 hari 7 hari Oh, kerja siap. gitu. Seminggu 2 minggu lah kalau asarannya gitu di situ. Iya. Itu at site. Tapi kalau misalkan yang LC yang irrevocable tapi at 40 atau gimana, ada 40 atau 30 itu berarti 30 hari setelah dokumen diserahkan ke bank itu baru diproses. Itu lama nanti. Iya, iya. Jadi pilihnya yang at site itu ya, Coach ya? Yang at site, ATSIGHT sama irrevocable. Jadi kalau bisa yang pilih yang irrevocable at site. Oke. Irrevocable at site Ya, berarti yang Coach. nggak bisa dibatalkan. Jadi nanti bayar itu di tengah jalan ini ada juga di tengah jalan. Sorry aku batal. Ya walaupun nanti GP nggak bisa diambil, nggak bisa dikembalikan, tapi kan sing nalangin sisanya ke supplier siapa kan gitu nanti. Iya, siap. Tuh, jangan mau. Oke, Coach. Pokoknya pilih membayarnya LC at site. Dan jangan coba, jangan mau LC itu di awal semuanya ya. Kemarin di member itu ada yang Pak siapa ya? Saya lupa, Pak Laudi itu. Pak Laudi ya mungkin ada uangnya kali ya. Jadi dia itu LC semua. Gitu. LC semua at site. Irrevocable semua di awal ya. Tapi bayar yang ke suppliernya uangnya pribadi dulu. Oh iya. Iya, Coach, saya kemarin ditelepon sama Pak Waude itu juga ditelepon, Coach. Yang dia sudah dapat bayar 40 feet yang sapu lidi nipah itu. Cuman ya itu tadi kebingungan supplier juga itu. Ya, maka dari itu sebenarnya tuh kita harus mencari supplier kan di video saya itu tidak hanya 1 atau 2 tapi 5. Iya. Itu supaya apa? Supaya kalau nanti pas kita memang dapat buyer itu kan ada spesifikasinya minta ini. Kita cari supplier mana yang mendekati itu kita tawarkan. Situ. Iya. Itu sih. Ya, siap, Coach. Ya, semoga saja deal ya kalau bisa segera kerjasama gitu nggak apa-apa. Iya. Amin. Ya, Coach. Segera siap. Diperbaiki suppliernya kalau bisa fokus saja kalau memang adanya sapu lidi kelapa ya nggak apa-apa. Iya, kelapa. Tawarkan aja ke buyer terus cari buyer yang lain. Jangan 1, 2, jangan lebih sebanyak-banyaknya. Iya, Coach. Kalau bisa itu seminggu itu hubungi 20 buyer gitu loh. Chat, WA atau email. Iya. Iya, Coach. Ini kemarin kan saya juga yang dari Coach Umar dulu itu, yang data-data buyer itu kan sudah, yang sapu lidi itu semua sudah ke email. Jadi ini nyari-nyari lewat yang lain. Ya, lewat website. Google nanti. Iya, lewat web. Iya, Coach, siap. Siap. Ada lagi, Bu Ana? Siap, Coach. Sudah, terima kasih, Coach. Ya, semoga sukses ya. Tak tunggu kabar baiknya. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Mas Niko. Halo Mas Niko, ini dari Bali kayaknya. Halo, malam, Coach. Halo, malam. Malam juga Bali, semuanya. Dari Bali? Iya, dari Bali saya. Wah, dari Bali. Mantap ini. Nanti kalau main ke Bali, kontak-kontak, Coach. Oke, siap. Di mana Balinya? Mas Niko di mana? Saya Denpasar, Coach. Kotanya ya? Iya, saya di kotanya. Wah, saya tuh terakhir di Bali itu tahun 2009. 2009, wah lama sekali ya. Udah lama. Banyak berubah, Coach. Sudah berubah kayaknya itu. Saya sudah di sana tuh waktu masih. Sudah banyak berubah pasti. Iya, waktu masih bujang Mas. Sekarang udah banyak yang gandolin anaknya, udah banyak jadi susah kemana-mana. Apalagi pekerjaan juga nggak bisa main-main sekarang, nggak bisa rekreasi, masih belum. Oh iya. Oke, gimana Mas Niko? Ada yang ditanyakan Mas? Nah, ini kan kalau saya lihat dari videonya Coach itu ya, step by stepnya kan berarti kita harus menentukan komoditasnya pertama kali yang mau kita pilih apa ya? Iya. Harus satu atau gimana, Coach? Atau fokus satu atau bisa beberapa komoditas gitu? Bisa beberapa, tapi saran aku jangan lebih dari 3 Mas Niko. Kenapa? Biar lebih fokus. Cari yang paling komoditas paling banyak di tempatnya Mas Niko, sama banyak ya ada demand-nya, bukan banyak aja sih, demand-nya ada dari luar negeri. Situ. Kan kebetulan kalau di Bali ini kalau saya amati yang
yang komoditasnya kayak kopi, kemudian ada vanili, terus kayak handicraft gitu kan. Terus ada juga cocoa fiber gitu. Nah ini saya juga masih milih gitu loh, coach, yang mana yang mau difokusin dulu Cocoa atau fiber harganya anjlok Mas, aku nggak jadi kemarin juga. Jangan dulu deh, pending dulu. pending dulu ya. Kalau saran aku soalnya harganya kemarin aku cek nggak masuk dengan cocoa fiber kita, harganya nggak masuk. Oh nggak masuk ya. Berarti mending cocoa fiber dilewatin dulu ya. Aku kemarin kan juga mau cari supplier cocoa fiber di Bali itu ada dapat info di Bali, dapat webnya. Cuma setelah aku cek harga pasaran di Alibaba itu marginnya kecil gitu loh, nggak masuk Mas. Sementara ini loh ya, itu aku cek 2 minggu yang lalu ya, nggak tahu yang sekarang ya. Sampai cek aja dulu nanti. Terus kalau di Bali itu ini ya, Bali coba aku lihat Denpasar. Denpasar itu ada banyak nih Mas, ada telur asin, bumbu rujak, yang non pangan. Oh iya. Ini nih, jadi kan ini kan ada di member di grup Mas. Nanti Mas Niko bisa cek di sini. Oh iya, ini saya nggak notice ini. Belum saya buka nih, perak, gerabah ini kayaknya lumayan tuh. Gerabah, kerajinan perak. Terus mungkin ini ya, buleleng, daerah buleleng ini ada jagung. Ini jagung bisa diekspor loh, cengkeh, kelapa banyak kan sana Mas? Banyak, kelapa banyak. Ini kakao, daerah Buleleng, semua ini banyak. Tejakula, daerah Tejakula, kecamatan Tejakula. Ini industri kopi Bali juga, Coach. Ini kopi. Nah, kopi mana daerah kopi ya? Kopi, bentar. Ini Buleleng ini banyak nih, Buleleng ini produknya nih. Padi, industri tempe, mangga, cengkeh, kopi. Kopi ini daerah ini nih, Tambahan, Buleleng, Kubu Tambahan. Ya, ada ya daerah sana ya. Oh. Ya, Nah, ini bisa untuk petanya Mas Niko ya. Jadi nanti kalau aku misalkan Mas Niko, aku orang Bali nih. Oh iya deh, aku mau ekspor kopi. Tapi kopinya setauku di daerah Denpasar. Tapi Denpasar mana? Nah, cari di sini Mas. Nah, ini kan ketahuan nih akhirnya. Kopi yang di Buleleng itu di kecamatan Kubu Tambahan. Ada nggak Mas kecamatan Kubu Tambahan? Saya malah belum pernah dengar itu. Tapi mungkin ada ya. Ada ini ada ya. Ini soalnya dari data dari pemerintah ini soalnya, bukan dari aku sendiri. Ini dari dinas perdagangan kalau dinas perindak. Jadi ini insya Allah valid ya. Jadi kalau misalkan Mas Diko mau cari kopi, nah mau cari petani-petani kopi, nah ini daerah Kubu Tambahan, desa Tambaan sama Pakisan. Saya yakin orang-orang Buleleng tahu deh. Mungkin kita nggak domisili di Buleleng ya, Mas Niko kan nggak di Buleleng. Kayak saya nih Malang. Ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti ya, misalkan saya itu di daerah Tumpang, tapi ini Tumpang itu nama kecamatan ya. Tapi nanti saya nggak ngerti desanya, karena saya memang bukan orang sana gitu. Nah, ini bisa Mas Niko bisa ke sono, kalau mau misalkan kopi ya cari aja di daerah ini, nanti bisa dicari deh. Atau cengkeh nih, cengkeh itu setahu saya ya, kata teman-teman saya itu harganya naik turun ya Mas ya. Itu juga fluktuatifnya cepat. Jadi kalau teman-teman mau ya silakan. Nanti kalau harga bilang aja, rate-nya bisa berubah-ubah ngomong ke buyer. Kalau hari ini sekian gitu aja. Harus mengantongi supplier yang siap ready mengirimkan informasi harga terupdate. Gitu. Takutnya Mas Niko nanti kalau cengkeh harganya dikasih misalkan sekian. Ternyata waktu ngomong itu harganya sudah naik. Supaya nggak ngasih ngomong ke Mas Niko, itu rugi sama nanti. Oh iya. Supaya langsung oke aku terima harganya harga yang pas murah. Ternyata harganya naik, sayang itu. Eman.
Setahu saya cengkeh harganya naik turunnya ini. Ini ada lagi dari turun ya. buleleng. Dari buleleng banyak ya, bagus ini Mas. Hiasan dinding ini bagus loh Mas. Ini kalau Mas Niko fokus orang-orang Eropa, home decor ini malah dicari loh. Di mana di daerah Sari Mekar, Buleleng. Oh, oke. Ini bisa ini kalau hiasan dinding, kalau menurut aku loh ya. Ya. Apa namanya ini gula aren nih, gula aren. Di daerah Sukasada, Silangjana. Cengkeh banyak di sini Mas. Handicraft. Waduh, handicraftnya orang Bali itu orang bule udah tahu nah ini. Iya. Ini harusnya Mas Niko ini anyaman bambu, gula aren. Gula aren ada Mas permintaan itu lumayan tuh. Setahu aku pernah lihat data itu. Ya. Nah, ini sampai tinggal cari, ini komoditas kan sudah ketemu ini nanti. Tinggal nyari lokasinya. Nah, ini buat teman-teman yang baru bergabung juga kayak gitu. Misalkan, oh iya aku, kadang gini loh, aku dulu juga pernah kayak gitu. Oh iya ya, aku Malang itu buah-buahan gitu kan. Terus aku mau ekspor daun pisang, tapi nyari pisang itu di mana? Itu saya bingung waktu itu. Tapi dengan ini nggak bingung lagi. Tahu kecamatannya, udah kita kunjungi kecamatannya, tahu desanya, ini kecamatan, ini kabupaten, ini kecamatan, ini desa. Desanya mana kita datangi, udah orang sana pasti tahu. Oh, ya. Jadi biasanya kalau desanya ketemu itu biasanya satu desa memang profesinya seperti itu ya? Kurang lebih tahu pasti tahu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi misalkan kurang lebih itu desa itu pasti kalau punya komoditas unggulan, orang desa itu pasti tahu. Pasti tuh. Kalau misalkan orang itu nggak tahu, tanya bumdesnya. Kan ada toh Badan Usaha Milik Desa. Halo? Iya. Tanya ke kelurahan, ke desanya, balai desa. Bos, di daerah sampean ada ini loh. Daerah sampean yang di daerah mana ini? Banjar, Banyuatis ada cengkeh loh. Ini cengkehnya banyak nih Mas. Ini ada di Banyuatis, Gesing, Goblek, Gayo Putih. Macam-macam nih Mas. Ini malah bagus nih, cengkeh, kopi, robusta, robusta rek. Nah, bongan Cina. Berarti cari yang ini ya, coach yang banyak ya? Iya, makanya nanti Mas Niko ini cari yang banyak itu maksudnya gini, cari yang banyak biar ada pembanding gitu loh. Jadi ada pembanding antara supplier satu dengan supplier yang lain, biar nanti harganya itu tidak terlalu menurut Mas Niko mungkin ini murah gitu kan, ketemu ini mungkin murah, ternyata ada yang lebih murah lagi gitu. Oh, ini kualitasnya bagus, ternyata ada lebih bagus lagi. Harus ada pembandingnya. Misalkan mau ekspor kopi, jangan cuma satu supplier, lebih 5 kalau bisa. Harganya biar ada pembanding, cari yang kompetitif dan kualitasnya bagus. Dan yang penting bisa diajak kerjasama. Seperti Bu Ana tadi, bisa diajak kerjasama itu gini Mas, yang bisa pembayarannya bisa dinego. Jadi DP dulu baru dikerjakan. DP-nya berapa? Jangan 50%, kalau saya 30% dulu. Nanti mau selesai 20%, jadi 50%. Nanti misalkan keluar dari gudang, tambahin 20%. 30%-nya nunggu pelunasan dari bayar saya, Bu. Oh, ya. Atau berarti 30% DP ya, Coach? Terus setelah itu terserah Mas Niko. Mau dibayar waktu keluar gudang atau waktu proses dibayar juga itu negotiable sih. Tidak ada aturan baku. Tapi saran aku untuk awal DP 30% dulu aja. Kenapa? Ya takut saya bukan apa-apa sih, suppliernya ingkar janji, kita nggak keluar uang banyak. Nggak rugi banyak. Tapi kalau bagusnya gini ya, Coach. Gimana? DP 30%, kemudian nanti kalau barang selesai ditambahin 20%, kemudian nanti kalau sudah sampai di pelabuhan dibayar lunas gitu? Boleh. Asal Anda kalau mau di pelabuhan bayar lunas, pastikan bayar juga
membayar lunas Mas Niko ketika tutup kontainer. Tutup kontainer itu ketika masih di gudangnya si supplier loh. Jadi Mas Niko itu nanti gini, halo Mister, ini aku sudah apa namanya, bentar saya stop share aja ya. Ini sudah ya, ini ya. Ya. Jadi nanti, halo Mister, aku sudah ini ya, aku sudah kirim. Ini kontainernya aku tutup. Nah di video ini kontainernya di videoin, dalamnya di videoin, kemudian ditutup. Halo Mister, sekarang aku tunggu untuk bayarnya dalam waktu misalkan 2 jam atau 1 jam ke depan. Tunggu dulu. Oke. Setelah itu Anda kan dikonfirmasi, misalkan oke dikirim, sudah, tinggal berangkatkan. Nanti setelah pulang dari pelabuhan macam-macam, kasihlah si supplier tadi dilunasi. Gitu. Nah, kalau misalnya ini Coach, kalau misalnya kan itu kan di desa-desa gitu ya, kemungkinan kan itu orang-orang yang petani-petani gitu loh, Coach. Nah, apa dia ini ya, Coach, untuk pembayaran seperti itu familiar nggak ya, Coach ya? Untuk pembayaran DP, kemudian nanti ini keluar gudang tambah 20%, nanti baru pelunasan setelah di pelabuhan atau setelah bayar ngelunasin gitu, itu mereka paham nggak gitu ya? Dikasih paham. Oh gitu ya. Karena kadang-kadang mereka itu kan sering berhubungan sama si pengepul, Mas. Si pengepul itu kan bayarnya cash. Dia kan pengepul itu kan pemain besar ya. Dari dulu lah istilahnya. Tapi dia kan harganya anjlok banget. Misalkan harganya ke Mas Niko itu 10.000. Tapi si pengepul itu bisa dapat 6.000 ke petani, dari petani tersebut. Tinggal nanti cari si supplier aja yang mau diajak kerjasama kayak gitu. Makanya tadi ada saya statement yang mau diajak kerjasama. Kalau saya ngomongnya sih gini, waktu itu Ibu, saya mau bantu ekspor, Ibu mau saya bantu ekspor. Jadi kalau dia mau, oke saya mau Mas dibantu. Ya Bu, kalau mau saya mau tanya harganya berapa. Komoditas itu, misalkan harganya 10.000 Mas per kilo. Ya Ibu, kalau gitu, misalkan Anda cek harga juga di lapangan, di harga luar negeri itu, cek harga yang sudah saya ajarkan di video nanti, misalkan harganya di luar negeri itu 40.000, Anda kan masih cuma 30.000 per kilo. Bilang aja, Ibu, saya mau Bu 10.000. Tapi aku minta tolong Bu ya, nanti pembayarannya seperti ini. Karena aku ekspor itu niatnya bantu Ibu, dan saya uangnya dari si bule, dari orang luar negeri. Jadi nanti bayarnya 30% saya bayar ketika saya sudah ada agreement atau kontrak sama si buyer. Saya bayar 30%. Nanti sisanya saya proses sambil jalan ya Bu ya. Saya lunasi sambil jalan yang seperti Mas Niko tadi sebutkan. Oke. Kasih paham aja bahwa saya itu juga istilahnya niatnya membantu Ibu. Gitu. Kita sama-sama enak. Misalkan Ibu percaya, saya percaya, ini alamat saya, rumah saya di sini. Gitu. Dan kalau saya sih, kalau orang Jawa ya nggak tahu di luar Jawa, kalau saya kira Bali juga sama sih. Coba sering kunjungi Mas, orang itu akan luluh kok. Ya. Misalkan Mas Niko lihat ya, oh ini komoditasnya bagus, ini komoditasnya bagus, harganya murah, enak, diajak kerjasama. Misalkan dia masih tak pikir-pikir ya Mas ya, besok datang ke sana bawa apa kayak gitu aja, makanan kita apa. Saya sering kayak gitu kok, saya ajak ngopi waktu itu petaninya. Ajak ngopi, akhirnya luluh ya us Mas, karena orang itu ragu karena mereka itu nggak mengiyain karena masih ragu. Mereka ragu karena belum kenal sama kita. Asal kita jujur beneran loh ya, kita nggak mau nipu, nggak mau ngibulin gitu. Oke. Iya, Coach. Siap. Ada lagi pertanyaan? Kemudian masalah pembayaran itu berarti kalau yang sistem tadi itu berarti pakai TT ya, Coach ya? Iya. Ya, pakai DP tadi ya. DP. Jadi kalau saran aku ya Mas Niko ya, cari buyer pasti ada kok. Ada yang buyer itu yang nakal, ada yang maunya
Ini coach maunya LC semuanya. Kalau saya sih jangan. Kalau LC itu Anda tekor uang duluan. Ya kalau dia nggak dibatalin, kalau dibatalin di tengah jalan resiko. Gitu. Terus kemudian misalkan enaknya itu DP dulu yang sekitar 50%. Dibayar di muka, nanti 50%-nya waktu tutup kontainer. Gitu. Jangan disinggung masalah LC, kecuali dia yang ngomong duluan. Kenapa? Karena enak, karena enak TP bayar langsung daripada LC gitu. Seenak-enaknya LC masih enak langsung transfer kok Mas. Karena kan langsung ke rekening kita. Karena kalau TP LC itu kan nunggu dokumen kita serahkan dulu. Kalau TT itu dari bank luar negeri ke Bank Indonesia itu langsung ya coach atau gimana coach? Ya, proses beberapa jam gitu. Cuma berapa jam aja ya? Iya, tergantung sih, nggak mesti. Ada yang lancar, ada yang enggak. Ya kayak kita transfer dari bank antar bank itu loh Mas, BNI ke BNI kayak gitu. Oh, kalau dari sesama bank di Indonesia kan ini ya, kalau pakai ATM langsung, tapi kalau pakai teller agak butuh waktu. Iya. Seperti itu ya coach berarti gambarannya. Ya, mereka pakai CS di sana. Nanti minta nomor Swift banknya sampai yang kode banknya di Indonesia itu apa, BCA bank apa dengan nanti cari di internet aja kode untuk banknya. Tapi bukan kode bank yang biasanya kita pakai, itu bukan kode Swift kalau nggak salah, aku lupa itu. Cari aja di internet, gampang, kasihkan ke buyer sama nomor rekening, dia transfer nanti. Siap. Kemudian untuk masalah ini coach, company profile. Nah, itu berarti company profile itu berarti untuk satu produk aja ya coach ya? Oh enggak, bisa banyak gitu ya. Nah, misalkan Mas Niko mau apa tadi, kopi sama kakao sama handicraft, taruhlah gitu ya, dijadikan satu company profile saja, katalognya juga jadi satu aja. Oh gitu ya. Iya, dan buat satu-satu capek sampai nanti. Iya. Siapa tahu nanti dia kayak Mas siapa kemarin tuh, biasa ya tuh, member kita juga tuh. Dia itu ekspor kelapa, terus tiba-tiba melihat company-nya itu, lihat katalognya itu ada buah. Ngomong juga suruh buatin ekspor buah juga. Suruh bikinin harga penawaran untuk buah juga. Karena kadang-kadang tuh bayar gini loh Mas. Kadang ketika Mas Niko, misalkan saya orang luar negeri itu, itu perusahaan grosiran swalayan supermarket misalkan itu. Kemudian Mas Niko nawarin aku kopi. Aku lihat deh katalogmu. Kalau katalognya sampean itu banyak, ada tadi kopi, ada kakao, terus aku kakao juga lagi butuh deh. Akhirnya pasti minta ke Mas Niko juga, tolong kasih harga juga dong untuk kakaomu gitu. Tapi kalau dipisah, mana tahu saya kalau Anda punya kakao gitu. Oh iya coach. Iya. Saran aku jadikan satu Mas. Kan katalog itu kan katalog produk itu ada kopi, ada kakao, ada handicraft, ada pisang, ada apa, nanti Anda tinggal ambil di situ. Ini taruh di situ aja. Itu berarti banyak company profile dalam bentuk website ya coach ya, sebaiknya ya. Disarankan, tapi kalau memang tidak memungkinkan, nothing tulus, cuma pakai PowerPoint yang saya kasih itu pun tidak masalah. Oke. Sambil jalan aja website itu bagi saya sih, karena ada member kita itu ekspor juga. Mohon maaf, karena kan setiap orang kadang ada yang paham bikin website, ada yang tidak gitu kan. Kalau saya basicnya kan digital marketing, jadi website itu kan gampang, maksudnya buat. Tapi kan tidak semua orang bisa gitu loh. Kalau tidak bisa ya mulai dari yang bisa aja. Saya kira kalau dengan PowerPoint kan gampang, bisa, udah tinggal pakai PowerPoint aja, diedit-edit kata dari saya, tinggal diklik-klik saja, ganti gambarnya,
Sudah, tinggal kirimkan ke buyer. Saya kira buyer kadang-kadang juga mau kok seperti itu. Siap-siap. Oke. Ada lagi, Mas? Oke, mungkin satu lagi Coach. Oke, Nah, silakan. kalau misalnya kita kan cari supplier nih kan. Nah, suppliernya kan mungkin di desa-desa gitu, dia mungkin nggak tahu yang namanya spesifikasinya gimana, sementara kita juga buta kan Coach. Masalah misalnya katakan kopi lah ya. Kopi ini spesifikasinya gimana itu. Nah, nanti itu gimana quality controlnya itu. Sementara kita juga buta, Mas. Ini. Pertama, sebelum datang, ini buat teman-teman yang lain juga ya. Kalau mau tanya spesifikasi, kadang-kadang orang petani itu saya pernah ngalamin juga. Alah, bu Mas, maksudnya bahasa Indonesia, alah, kagak tahu Mas, udah pokoknya kayak gini gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu ya. Iya. Nah, caranya gini. Ini kelihatan nggak screen saya? Halo, Mas Niko? Iya, kelihatan kan ya. Nah, teman-teman yang lain coba ekspor juga. Jadi kalau nanti sebelum datang ke supplier, Anda harus mengantongi dulu spesifikasi produk Anda. Jadi jangan asal tanya misalnya, Pak ini spesifikasinya kayak gimana? Karena kadang-kadang orang itu nggak tahu. Wis pokoknya kayak gini, pokoknya, itu pokoknya gitu. Maaf, orang lapangan itu kayak gitu. Kita jangan sampai menanyakan yang membuat mereka pusing. Jadi kalau saran aku, kita yang harus siap data apa aja yang mau kita tanyakan. Caranya masuk aja ke alibaba.com ya, kayak gini. Misalkan kita mau ekspor coco fiber lah, ya sabut kelapa. Jadi coco fiber kayak gini, klik aja misalkan coco fiber sini. Kan kita mau cari spesifikasinya kan. Nah, ini kita misalkan ambil salah satu aja. Ini adalah kompetitor-kompetitor kita. Kita misalkan ambil salah satu aja contoh di sini. Nah, ada di sini coco fiber di sini. Ini coco fiber, kita lihat di sini. Nah, Mas Niko dan teman-teman, ini contoh ya, salah satu contoh aja. Kalau kopi nanti dicari kopi, tapi dalam Inggris. Terus kemudian nanti dilihat di sini. Nah, ini dia. Product details. Turunin ke bawah terus, ya kan? Nanti ada kayak gini. Nah ini. Cari yang kayak apa namanya? Informasi produknya dia. Ini spesifikasinya tuh kayak gini. Jadi ini tanyain length itu kan panjangnya berapa senti gitu kan, diameternya berapa gitu. Terus kemudian ke impurity-nya berapa, terus ini warnanya brown, coklat atau kuning, kan ada yang warna itu coco fiber itu ada yang kuning keemasan, ada yang ini gitu. Atau cari di sini juga bisa. Kelembapannya berapa? 20%. Nah, kayak gini 20% ketinggian. Jadi Mas Niko harus cara apa istilahnya spesifikasinya apa aja, misalnya moisture. Moisture itu apa? Kalau nggak tahu cari di Google Translate, di translate aja. Karena ini pakai bahasa Inggris mereka. Tanya, Bu, kelembapannya berapa? Gitu kan. Bu, panjangnya ini berapa sih serabutnya? Gitu kan. Gitu-gitu aja. Jadi ditanyain ini kayak ini, cuma lagi ya sebentar. Ini aja coba. Kita cari lagi yang lebih detail sampai menemu yang benar-benar ada lengkap gitu. Kamu di sini. Nah, ini kan panjang fibernya berapa? Tanya, Bu, Pak, ini berapa panjangnya, gitu kan? Warnanya apa? Ini grade yang kayak gimana? Misalkan aku nggak tahu, Mas, udah lanjut aja. Panjangnya berapa? Ini kan 5 sampai 25 atau 5 sampai 15. Dan ini bisa jadikan patokan. Jadi misalkan gini ya, Mas Niko dan sobat ekspor yang lain. Misalkan
panjangnya Coco Fiber itu ideal ekspornya berapa? Ya lihat di sini. Oh, idealnya 5-25. Nanti kalau suppliernya Anda ngomong, ini panjangnya cuma 3 cm, waduh itu enggak kualitas ekspor. Gitu. Jadi ini juga untuk acuan. Selain kita mencari spesifikasinya apa yang dibutuhkan, panjang, warna, terus gas itu debunya berapa persen, gitu kan? Itu nanti Anda ini juga jadi patokan. Jadi debunya itu maksimal 3%, panjangnya sekian, gitu. Jadi harus punya data dulu. Jadi seperti itu. Ya. Tapi data itu harus fix seperti itu ya, Coach. Yang sesuai kriterianya dari buyer harus mirip seperti itu atau bisa kurang lebih kan? Kurang lebih mendekati aja. Saat susah kalau mendekati. Persis itu bisa, nggak ada. Kurang lebih mendekati. Soalnya kan mungkin kalau misalnya masalah panjang atau apa kan langsung kelihatan gitu ya. Tapi kalau masalah kelembapan atau apa kan mungkin dia orang desa, kita juga nggak ngerti cara ngukurnya gimana. Ada alatnya sebenarnya kalau untuk itu ya. Ada alatnya bisa. Ada alatnya ya. Kayak kotak itu mesin gitu kelihatan. Kalau untuk Coco Fiber ya. Tapi untuk komoditas yang lain teman-teman harus juga memantau di lapangan, bisa cari di Google informasi. Cara mengetahui kelembapan misalkan begitu. Untuk Coco Fiber nanti ada alatnya juga. Gitu. Oke. Saran aku kalau gitu kan mendingan cari supplier yang sudah punya alatnya. Jadi kita nggak usah beli-beli. Ya. Berarti sebaiknya kalau menurut Coach sendiri, kalau supplier itu apakah yang memang sudah biasa menangani produk untuk ekspor atau memang yang memang dari desa mungkin yang masih tradisional sekali gitu atau gimana? Kalau saya pribadi saya lebih senang yang belum pernah ekspor. Belum pernah ekspor? Iya. Atau maaf sudah pernah ekspor tapi sudah nggak ekspor lagi karena berbagai macam hal. Contoh, dulu dia ekspor sama maklar, gitu. Dia sama broker, terus brokernya ngilang, gitu. Kita cari yang belum pernah ekspor atau sudah pernah ekspor tapi nggak ekspor lagi. Jangan yang ada juga yang kemarin, terus ini dapat supplier tapi sudah ekspor sekarang. Masih aktif kali? Masih. Ya, kemungkinan harganya kalah sampai nanti. Ya. Yang kedua, kalau misalkan yang belum pernah ekspor itu biasanya satu bisa diajak negosiasi, masih enak. Ya. Karena dia merasa, iya barangku habis ini akan jadi produk luar negeri, dia enak, merasa dibantu. Yang kedua, harga bisa negosiasi, harganya bisa negosiasi, terus metode pembayarannya juga bisa negosiasi. Kelemahannya memang kadang-kadang karena kita butuh, misalkan bayar kita packaging kayak gini ya kita harus ngajari pelan-pelan. Bareng-bareng nggak apa-apa, saya juga kadang-kadang dulu ekspor daun pisang itu saya cuma tanya, Pak ini biar awet itu kayak gimana ya? Malah saya tanya petaninya, biasanya diginiin Pak, gitu. Kasih daun sirih gitu. Ya udah ayo Pak dikerjakan bareng-bareng kayak gitu. Seneng lagi. Iya. Kalau saya sih prefer, kalau Mas Niko tanya yang sudah pernah ekspor atau enggak, saya prefer yang belum. Yang belum ya? Ya. Tapi kalau yang sudah juga nggak apa-apa, tapi tanyakan dulu. Pokoknya bisa diajak kerjasama, harganya masih masuk, ya nggak apa-apa. Oke. Siap, Coach. Ya. Oke, itu aja. Ini ada pertanyaan nih dari chat. Coach mohon. Terima kasih, Coach. Iya, terima kasih Mas Niko. Terima kasih ya. Semoga sukses. Saya tunggu kabarnya. Sudah hubungan teman-teman seperti teman-teman ya. Sudah kontak-kontak sama buyer itu saya senang. Jadi mendekati closing kalau sudah kayak gitu. Amin Coach, makasih. Nah, masalah Coach mohon dibantu bagaimana cara buat agar gambar produk di gambar produk kita terlihat menarik. Nah ini gini, kalau gambar produk kita terlihat menarik, ini yang dimaksud Bu Stefani ini cara naruhnya supaya bagus atau motonya ini saya nggak jelas ini.
kalau bagi saya pertama yang menarik itu dari angle fotonya. Ibu kalau bisa foto itu pencahayaannya yang bagus, ya, pencahayaan bagus, terus kemudian cari angle yang bagus, kemudian taruh di apa namanya di PowerPoint-nya itu, tinggal dipilih nanti pakai dihilangkan background-nya atau tidak. Itu Bu. Mungkin itu ya Bu Sario, semoga bisa membantu. Atau kapan-kapan masa harus saya demo kapan-kapan cara bikin company profile diedit gitu. Kan PowerPoint saya yakin semua bisa lah. Ya. Ngedit PowerPoint saya yakin insya Allah teman-teman bisa kok, apalagi di YouTube juga banyak cara edit PowerPoint karena basic banget ini. Kalau website mungkin saya bisa lah, nanti kita ngadain pelatihan untuk buat website, nanti saya bisa lah someday kita coba bareng-bareng untuk website gitu. Tapi kalau PowerPoint itu basic ya, Ibu tinggal cari aja. Tapi kalau intinya bagaimana gambarnya bagus, yang pertama ada pencahayaannya. Kalau saya sih pencahayaannya harus bagus. Terus yang kedua nanti perlu diedit-edit sedikit pakai Photoshop atau kayak gimana gitu, biar bagus. Kalau nggak bisa ya seadanya aja atau pakai jasa foto. Oh bukan Bu, pakai PowerPoint. Ini Bu, ini loh kan di mana ya? Tadi kan sudah saya share ya. Di grup di Facebook. Nah, ini di Facebook ini kan ada panduan, ada mana tadi bonusnya tadi loh Bu Rosario. Kan ada bonusnya tadi tuh. Yang ini yang saya ulangi lagi. Ya, biar tidak ketinggalan tadi, mungkin Bu Rosario baru datang ya. Kayak gini Bu ya, yang ini ya. Nah ini akses bonus. Nah, company profile. Ini nanti akan, ini bentuknya PowerPoint kok Bu. Nah ini dia bentuknya ini PowerPoint kok. Nah ini company profile PowerPoint. Tinggal diedit aja. Ya Bu ya, ini kalau ini namanya PowerPoint logonya ini. Ya. PowerPoint Bu gampang banget loh Bu. Mungkin untuk website bisa dikasih template yang bagus. Nah, kalau template yang bagus pakai yang Astra, Pak. Sudah ada di video saya, coba. Kalau nggak salah itu saya sudah kasih video template. Ya, Bu Rosario, PowerPoint bisa. Nah, kan makanya basic banget kalau saya ngajari PowerPoint kayaknya nanti ngulang lagi. Itu terlalu basic. Ini bagus Bu Rosario sih. Yang penting udah PowerPoint ya, nanti diedit aja. Terus Mas Niko tadi kalau untuk template apa namanya template website nanti ada di Elementor ya, itu sama yang bagus itu Elementor sama yang pakai template-nya Canva, Astra. Jadi itu kayak masih ada ya, nanti saya kasih demonya, nanti kapan-kapan deh kita demo ya. Saya kira nanti kita demo, kita main bareng-bareng, siapkan domain hosting aja. Kita ngeklik bareng-bareng atau gimana nanti, biar nanti Mas Aji saja yang nanti kasih istilahnya gantian ngasih materi untuk website gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya tunggu sampai 5 detik, 10 detik. Siap. Oke, ditunggu demonya ya. Siap, Rosario. Nanti kita bareng-bareng ya. Halo, Mas Yuri? Enggak ya? Mas Yuri, halo. Ini putus-putus Mas. Aku unmute aja deh, unmute aja ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya kira sudah nggak ada pertanyaan lagi.
Dan ini sudah jam 9 lebih. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah bergabung di Explore You. Saya berdoa semoga teman-teman segera menyusul teman-teman yang lain yang sudah tahap ke buyer, negosiasi, dan sudah ada yang kirim, ada yang lagi nunggu pembayaran, dan macam-macam. Yang jelas, saya berpesan pada teman-teman, setiap usaha itu pasti ada rintangan. Ya kan? Setiap usaha itu pasti ngalamin capek. Pasti. Pesan saya, sebelum saya akhiri, secapek-capeknya Anda, serintangan-rintangan Anda yang akan Anda hadapi, pesan saya cuma satu, istirahat boleh, berhenti jangan. Karena apa? Ini peluang. Ramadan September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman, semoga sukses semuanya.